Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat yang begitu indah, terasa menyenangkan, tenang, dan damai. Dan kalau sudah seperti ini, rasanya lupa dengan segala beban dan kesulitan hidup. Tetapi faktanya, ada banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini, khususnya pasca pandemi ini. Banyak perubahan yang terjadi, banyak kesulitan yang kita hadapi, sehingga banyak orang kehilangan pengharapan dan pesimis akan masa depannya. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Meskipun kondisi saat ini sulit, tetapi firman Tuhan tetap menjamin kehidupan kita ada masa depan yang penuh harapan. Kita lihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, janji firman Tuhan tentang jaminan masa depan ini Tuhan sampaikan kepada umat pilihannya, bukan saat mereka ada di dalam keadaan atau kondisi yang baik, tetapi saat itu mereka masih berada di dalam pembuangan di Babel. Nah, orang yang berada di dalam pembuangan dan hidup sebagai tawanan, secara logika mustahil memiliki masa depan yang baik. Namun di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan ini, Tuhan datang dengan janji firman-Nya yang menguatkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu pergumulan yang mereka alami dan tidak pernah lupa akan janjinya. Seberat apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam terjemahan atau versi mudah dibaca dikatakan, aku mempunyai rencana yang baik bagimu. Aku tidak merencanakan melukai kamu. Rencanaku ialah memberikan pengharapan dan masa depan yang baik bagimu. Puji Tuhan, tujuan akhir yang Tuhan rancangkan bagi umatnya adalah untuk suatu masa depan yang baik, masa depan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan. Kata damai sejahtera dalam ayat ini menggunakan kata shalom yang berarti sehat, utuh, aman, sejahtera, dan dalam keadaan baik. Suatu keadaan ideal yang diidamkan oleh manusia karena baik secara jasmani, rohani, maupun secara sosial ekonomi semuanya baik. Inilah janji Tuhan. Tuhan menghendaki agar saudara dan saya memperoleh janji berkat ini. Tapi ada yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan untuk meraih janji rancangan damai sejahtera dan meraih masa depan yang penuh harapan tersebut? Yang pertama, kita harus berseru dan berdoa. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Doa merupakan komunikasi dua arah yang kita lakukan kepada Tuhan. Oleh karena Dia adalah Bapa kita, maka sudah selayaknya lah kita berdoa sebagaimana kita melakukan komunikasi dengan orang tua jasmani kita. Kita tidak perlu takut atau sungkan untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Firman Tuhan bahkan mengatakan kepada kita untuk kita berseru kepadanya. Berseru merupakan suatu tindakan atau ungkapan yang mengerahkan sekuat tenaga atau upaya kita untuk mengeluarkan isi hati atau pikiran kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian berseru dan berdoa kepada Tuhan, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, rancangan damai sejahtera digenapi bagi kita. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus mencari wajah Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 dan 14a dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Tuhan tidak pernah mau menjauhkan diri dari kita. Dia akan selalu terbuka untuk ditemui kapan saja, di mana saja. Satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah kita adalah dengan datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya.
Yesus adalah jawaban bagi setiap masalah kita. Dan ketika kita datang mencari wajahnya, maka Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, kekuatan baru, pemulihan, dan hikmat yang baru untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dia akan memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sehingga kita sanggup melalui masalah yang kita hadapi dan mendapatkan jalan keluar atas masalah kita tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak perlu kita takut akan hidup ini. Tuhan menjamin hidup kita bukan hanya untuk hari ini dan esok, tetapi masa depan kita sepenuhnya ada dalam jaminan Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidup orang percaya sungguh teramat indah. Rencana Tuhan untuk setiap kita adalah happy ending. Jika kita belum happy, berarti belum ending. Nah, hidup ini seperti sinetron yang happy ending. Dan kalau kita merasa episode kehidupan kita masih sedih saja, masih penuh kegagalan, galau, itu berarti kita belum selesai, kita belum ending. Karena rencana Tuhan untuk hidup kita, setiap anak-anak Tuhan adalah happy ending. Bertahanlah, tetap beriman penuh, terus nantikan Tuhan. Jika kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka keberhasilan itu hanyalah tinggal soal waktu saja. Mengapa? Karena kita berjalan dengan rencana Tuhan, dan dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah menyediakan rancangan damai sejahtera yang sangat indah, lengkap dengan hari depan yang penuh harapan. Tetap semangat, percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan dan pengharapan yang pasti. Sekalipun harus melalui perjuangan dengan tetesan air mata, percayalah Tuhan menolong dan memampukan setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini firman-Mu meneguhkan setiap kami, sekalipun faktanya kami menghadapi berbagai macam masalah kesulitan, tapi kami tetap percaya Tuhan sudah menjamin setiap kehidupan kami dengan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, roh takut yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, GPDI JOTW ini, mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, Staf Gembala, para pengerja, diaken, beserta seluruh sidang jemaat yang ada. Kami bersama-sama bersatu hati, kami menopang pekerjaan Tuhan yang ada, memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati setiap umat-umat Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai setiap umat-umat Tuhan. Tuhan tolong kepada setiap umat-umat-Mu, Tuhan memberkati apapun yang diusahakan, dikerjakan oleh umat-umat Tuhan. Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat beruntung. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memasuki hari yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.